Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin membahas 3 hal penyebab sales itu gagal, ya teman-teman. Jadi kita harus tahu penyebabnya kenapa sales itu bisa gagal sih, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari kegagalan tersebut, ya. Supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, ya teman-teman. Oke, jadi gini. Kalau misalnya sebuah usaha itu pasti ada 2 resiko. Resiko pertama untung, resiko kedua rugi, ya. Tapi gini teman-teman. Orang itu yang namanya usaha itu yang dicari pasti untung, ya. Nggak ada orang usaha itu mau mencari rugi, itu nggak ada. Nah, terus gini, kenapa sales itu bisa gagal? Apa saja faktor-faktornya akan saya bahas di video ini, ya teman-teman. Ini pasti akan bermanfaat khususnya bagi kamu yang saat ini bekerja menjadi seorang sales freelance ataupun sales mandiri, ya teman-teman, yang nggak terikat di perusahaan. Oke, simak terus, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic. Subscribe channel YouTube Sales Magic. Yang pertama adalah karena tidak sesuai dengan passion. Misalnya seperti ini teman-teman, ya. Saat kita mau memulai suatu usaha, kita itu harus bisa mengukur diri kita sendiri. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri. Misalnya gini. Misalnya saya misalnya adalah seorang perokok berat, ya teman-teman. Saya nggak mungkin menjadi seorang pelari maraton kecuali saya berhenti untuk merokok. Ya nggak? Itu salah satu contohnya. Nah, terus gini teman-teman. Jadi saat kita memulai sesuatu, sebisa mungkin ya teman-teman, kalau kita mau usaha itu kita selaraskan dengan hobi dan passion kita. Misalnya nih, kamu suka mancing, kamu membuka toko pancing. Kamu suka musik, kamu buka studio band. Itu kan masih ada hubungannya. Dan melakukan usaha yang itu memang hobi dan passion kita, itu lebih gampang. Tapi terkadang gini, ada orang semakin dewasa itu berpikir, saya nggak peduli sama passionan, ya. Yang penting saya dapat uang. Ya itu memang benar teman-teman. Saya sendiri pun masuk ke dalam dunia sales. Sebenarnya sales bukan passion saya, tapi saya lebih ke kebutuhan saya. Nah, tapi apa? Saya mau belajar, ya. Nah, ini menarik nih teman-teman, ya. Yang pertama, kalau misalnya kamu mau memulai sebuah usaha, jangan karena ikut-ikutan. Usahakan itu adalah passion kamu memang di situ atau memang itu hobi kamu. Nah, terus berikutnya yang ketiga, kalau usaha itu bukan passion kamu, ya teman-teman, pastikan kamu konsisten, tekun, dan terus belajar. Paham ya teman-teman? Itu adalah opsi pertama kenapa orang kok gagal. Karena dia nggak konsisten. Baru memulai sales 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, mereka udah mengeluh, ya. Sedangkan saya sendiri pun juga butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi freelance itu sendiri teman-teman. Saya juga dulu kerja di distributor sana-sini. Sama dari awal juga. Dan dulunya pun saya juga nggak pernah berpikir saya bisa terjun ke dalam dunia sales ini. Karena sebenarnya saya adalah tipikal orang yang malas berbicara, ya. Saya lebih ke pendiam aja sih gitu ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Terus berikutnya yang kedua ya teman-teman. Tapi gini, saat kalian sekarang misalnya memutuskan untuk mencoba sesuatu ya teman-teman, ingat pesan saya ini baik-baik ya teman-teman, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Maksudnya kita nggak boleh berpikiran capek. Kita capek boleh, lelah boleh, tapi jangan menyerah, ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan teman-teman. Karena percayalah di setiap kesusahan pasti akan ada kemudahan. Itu udah pasti, udah hukum alam ya teman-teman. Nah, terus gini, yang kedua penyebab kenapa sales itu gagal adalah karena mereka berhenti mencoba, ya. Sudah saya singgung di poin pertama tadi ya teman-teman. Ya karena memang begitulah teman-teman. Kita nggak tahu kunjungan kita yang keberapa yang akan mendapatkan closing, yang akan terjadi transaksi. Misalnya gini, saya hari ini berkunjung ke 5 toko. Wah, 5 toko nggak ada yang beli. Pusing kepala ya teman-teman, ya. Udah cuaca panas, area juga area baru, nggak hafal lokasi, dan di kunjungan kelima kita udah loyo. Saya paham sekali perasaannya seperti apa. Kalau misalnya jam 12 siang nggak dapat omset, itu udah pusing. Ya teman-teman, apalagi kalau kamu masih kerja ikut sales dari resmi, dari distributor, itu udah pusingnya udah nggak kebayang ya teman-teman. Gimana nih, masa saya beli sendiri sih produknya.
Kayak gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita berkunjung ke 5 toko habis itu kita menyerah. Padahal sebenarnya kalau kita lanjut ya, kita itu mungkin di toko ke-6 akan terjadi closing banyak. Itu kan kita nggak ada yang tahu. Itulah menariknya kehidupan. Hidup itu misteri teman-teman ya. Kita nggak tahu. Nah, ini yang lebih serem nih teman-teman. Kita nggak tahu percakapan mana yang akan menjadi percakapan terakhir. Kita nggak tahu apa ya. Pokoknya kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita sendiri 1 menit yang akan datang, bahkan 5 detik yang akan datang kita nggak tahu. Jadi terus mencoba ya, konsisten seperti itu teman-teman ya. Sabar ya, sabar itu memang kalau ngomong gampang ya, tapi apa ya prakteknya itu memang susah ya teman-teman. Untuk sabar itu memang saya membuat brand baju juga teman-teman, logo hashtagnya apa, belajar sabar ya. Oh ya teman-teman, saya juga mau sedikit promosi juga bagi kalian yang ingin mendapatkan produk rokok atau produk-produk lainnya juga bisa mampir ke toko online saya di Tokopedia ya. Link toko ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Dibantu follow juga untuk Tokopedia saya. Itu adalah opsi yang kedua ya teman-teman. Terus opsi yang ketiga adalah karena sales itu gagal karena mereka itu berhenti untuk belajar. Misalnya melihat 1 buah video, 2 buah video, mereka mendapatkan kesulitan, tapi mereka itu menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Mereka nggak mau mencari mendengarkan masukan orang lain. Nah itu yang bahaya di situ teman-teman. Itu banyak orang gagal karena hal itu, karena egoisnya mereka sendiri, karena sifat keras kepala mereka sendiri. Nah terus gimana cara kita itu Jadi gini teman-teman, saat kita mau belajar kita harus mengosongkan dulu gelas kita. Jadi supaya bisa menerima pemahaman orang lain, pendapat orang lain. Kita itu kalau mau maju harus berani dikritik ya, diberi saran kritik ya didengarkan ya teman-teman. Tapi perhatikan kritik itu ada 2 jenis. Kritik yang bersifat untuk menjatuhkan, yang kedua adalah kritik untuk membangun. Kalau kritik yang menjatuhkan, diemin aja, abaikan aja ya teman-teman. Tapi kalau kritik itu bersifat membangun dan kita introspeksi ya. Kita introspeksi, ternyata memang saya salah. Ya udah diperbaiki. Jangan kita malah marah kalau dikritik ya. Kalian bisa melihat sendiri di video-video lama saya banyak sekali netizen yang mengkritik video saya teman-teman. Tapi ya saya terus perbaiki setiap video demi video. Itu pun juga butuh proses ya, butuh legowo kayak gitu ya teman-teman. Karena memang yang namanya dikritik sebenarnya ya nggak enak ya teman-teman. Terus terang itu nggak enak. Tapi memang mau nggak mau kalau kita mau maju ya teman-teman, kita harus siap menerima kritikan. Dengarkan kritikan mereka apabila kritikan itu membangun. Orang yang memberimu kritik adalah orang yang peduli terhadap kalian ya. Seperti itu teman-teman. Bijak banget ya teman-teman ya. Oke, jadi ya itu sih penyebabnya itu ada 3 hal. Yang pertama tadi adalah karena itu mungkin bukan passion kamu ya. Kalau misalnya tidak semua orang itu bisa menjadi polisi. Begitu halnya sama, nggak semua orang bisa jadi sales. Ya nggak semua orang bisa jadi PNS, sama nggak semua orang juga bisa jadi sales. Jadi kita itu punya punya kemampuan sendiri-sendiri kayak gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitu sih. Itu yang pertama tadi. Kalian harus paham, ini passion saya bukan sih sales. Ini saya bukan sih kayak gitu loh teman-teman. Kita harus mengenali diri kita sendiri ya. Sebelum kita memahami orang lain, kita harus pahami diri kita sendiri. Kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, ya kita pahami. Terus yang kedua, jangan pernah berhenti untuk mencoba ya teman-teman. Gagal coba lagi. Jatuh bangkit lagi kayak ya teman-teman. Saya kalau setiap jatuh pasti bangkit karena kebetulan nama saya juga bangkit. Oke, jadi gini, saat kita itu gagal ya, saat kita gagal dan kita menyerah, itu bukanlah takdir kamu. Wah, ini takdir saya untuk gagal nih. Enggak. Tapi itu adalah pilihan kamu sendiri teman-teman. Tidak ada orang yang lahir ditakdirkan untuk menjadi orang yang gagal. Itu enggak ada. Selama kita masih mau berusaha ya teman-teman, pasti akan berhasil. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Yang 3 penyebab terakhir kegagalan menjadi seorang sales adalah berhenti belajar. Jadi jangan pernah untuk berhenti belajar ya teman-teman. Mungkin itu video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe apabila kalian suka sama channel yang membahas mengenai dunia sales, marketing, distributor, dan supplier. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.